Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari kelas Sustainable Manufacture akan mempresentasikan mengenai the impact of environmental changes on the earth yang disusun oleh Muhammad Al-Fadian, yang kedua ada Tri Setiawati, dan yang ketiga ada Friska Putri. Bicara pertama mengenai materi ini akan disampaikan oleh Friska Putri. Ya, jadi sejak tahun 1960-an, masalah kerusakan lingkungan mulai banyak mendapat perhatian dunia. Berkurangnya sumber daya alam, pengotoran udara, menurunnya kualitas air, pemanasan global, dan pelobangan lapisan ozon, berkurangnya keragaman hayati mengharuskan kita untuk menemukan suatu relasi yang benar dan dalam perspektif hubungan yang tidak saling mematikan antara kegiatan manusia dengan alam dan lingkungan. Masalah lingkungan hidup yang dihadapi umat manusia pada masa sekarang ini timbul karena adanya perubahan yang menyebabkan lingkungan tidak mampu mendukung kehidupan manusia. Global warming artinya adalah pemanasan global atau dampak dari efek rumah kaca. Global warming ini adalah fenomena meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, daratan, bumi, lautan secara menyeluruh. Penyebabnya antara lain polusi udara karena bahan bakar, meningkatnya gas rumah kaca, penggunaan CFC yang berlebihan, efek rumah kaca, polusi metana karena pertanian dan peternakan juga perkebunan. Efek rumah kaca. Secara garis besar, efek rumah kaca adalah proses alami yang di mana cahaya matahari memantul di permukaan bumi. Sebagian cahayanya itu terserap oleh gas-gas emisi yang terdiri dari H2O, CO2, dan lain-lain yang menempel di atmosfer bumi. Dan efek rumah kaca disebabkan oleh gas emisi rumah kaca, yaitu diantaranya energi, kehutanan, peternakan, dan sampah. Lanjut. Perubahan iklim adalah perubahan signifikan yang terjadi pada suhu, curah hujan, dan angin yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama, bisa dalam 1 dekade atau bahkan lebih. Penyebab perubahan iklim disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh aktivitas manusia yang mengubah komposisi atmosfer global. Nah, contoh dari kegiatan manusia yang merubah iklim itu antara lain, yang pertama penebangan dan pembakaran hutan, yang kedua penggunaan bahan bakar fosil, yang ketiga pencemaran laut, keempat industri pertanian, perkebunan, dan peternakan, yang kelima sampah yang menumpuk dan tidak terpilah di tempat pemprosesan akhir. Next. Baik, secara keseluruhan, penyebab kerusakan lingkungan di Indonesia adalah jumlah penduduk yang makin meningkat, kemiskinan, masih rendahnya tingkat keadilan sosial, belum optimalnya peran kearifan lokal, ketidakmampuan memahami kasus lingkungan, ketidakefektifan hukum dan penataan ruang. Semua penyebab tersebut diakibatkan bagaimana ruang hijau semakin sedikit dan juga ketimpangan sosial atas intervensi dari pemerintah pusat dengan kebijakan yang diterapkan oleh daerah-daerah mengenai perlindungan kawasan yang dipimpinnya. Secara garis besar, panas matahari masuk ke dalam bumi. Yang kedua, panas matahari ada juga yang melalui atmosfer. Panas matahari menyebar ke seluruh arah dan juga hal ini panas matahari akibat adanya pemanasan global atau efek rumah kaca yang disebabkan oleh gas-gas dari industri-industri
yang berada di dunia menyebabkan panas matahari terperangkap lebih lama di dalam bumi, sehingga menyebabkan meningkatnya suhu bumi dan juga suhu yang kita rasakan semakin panas. Apakah dampak dari perubahan iklim tersebut, yaitu cairnya lapisan es dari kutub utara, bagaimana peningkatan tinggi muka laut, peningkatan kejadian cuaca ekstrim, ya, yang keempat ada peningkatan dan penurunan jumlah curah hujan, dan juga yang kelima adalah meningkatnya jumlah penyakit akibat nyamuk dan serangga. Ketidakpastian dari perubahan iklim yang diakibatkan oleh global warming, yang tidak adanya keseimbangan antara pola pembangunan konvensional yang telah mengambil sumber daya alam yang begitu besar dengan proses yang begitu merusak. Pola pembangunan konvensional itu juga menggunakan teknologi dan proses produksi yang murah tetapi menimbulkan kerusakan lingkungan yang secara signifikan. Menurut Edith Brown-Weiss, terdapat 3 tindakan generasi sekarang yang sangat merugikan generasi mendatang. Yang pertama adalah konsumsi yang berlebihan terhadap sumber daya kualitas membuat generasi mendatang harus membayar lebih mahal untuk dapat mengkonsumsi sumber daya alam yang sama. Dan yang kedua, pemakaian sumber daya alam yang saat ini belum diketahui manfaatnya yang terbaik secara berlebihan sangat merugikan kepentingan generasi mendatang. Karena mereka harus membayar inefisiensi dalam penggunaan sumber daya alam tersebut oleh generasi dulu dan sekarang. Dan yang ketiga, pemakaian sumber daya alam secara habis-habisan oleh generasi dulu dan sekarang membuat generasi mendatang tidak memiliki keragaman sumber daya alam yang tinggi. Dengan adanya kerusakan lingkungan hidup terjadi disebabkan oleh dorongan faktor eksternal dan dorongan faktor internal. Dorongan faktor eksternal menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup adalah pengaruh utamaan kepentingan ekonomi dan kehidupan manusia, meningkatnya arus investasi di area otonomi daerah, yang merupakan refleksi pengaruh utamaan ini. Daerah-daerah tidak kuasa menolak kehadiran dan minat investasi yang memberikan harapan-harapan peningkatan daerah yang disebabkan oleh adanya intervensi dari pemerintah pusat. Faktor internal disebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yang diwakili oleh pernyataan Edith Brown-Weiss tersebut, bahwa ada penggunaan sumber daya alam secara tidak terbatas, sementara terhadap sumber daya alam bersangkutan kita belum tahu manfaat terbaiknya. Kesadaran tentang pentingnya lingkungan untuk menopang hidup bagi manusia bukan merupakan kesadaran yang ditopang oleh wawasan rasionalitas yang tinggi, sehingga penghargaan kepada lingkungan hidup tidak pernah ada. Lebih-lebih keuntungan diperoleh dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bukan merupakan suatu yang bersifat konkret, berbeda dengan keuntungan ekonomi yang dapat dirasakan secara manfaatnya secara konkret. Dengan tidak adanya perlindungan oleh penghuni bumi menyebabkan perubahan-perubahan lingkungan secara signifikan, yaitu perubahan musim dan juga terjadinya banjir, kekeringan. Hal tersebut sangat merugikan bagi generasi-generasi mendatang, di mana kita tidak bisa merasakan hidup sehat semakin bertambahnya usia bumi. Maka dapat disimpulkan oleh pola pembangunan konvensional dilakukan telah mengambil sumber daya alam yang begitu besar dengan proses yang begitu merusak. Pola pembangunan konvensional itu juga menggunakan teknologi dan proses produksi yang murah, tapi menimbulkan kerusakan lingkungan yang secara signifikan. Terdapat 3 pilar bagaimana pembangunan berkelanjutan itu dapat terlaksana. Yang pertama adalah sosial, yang kedua ada ekonomi, dan yang ketiga adalah lingkungan. Di mana sosial sendiri terdiri dari kesehatan, kemiskinan, pendidikan, budaya, gaya hidup, dan keharmonisan hubungan sosial. Sedangkan ekonomi, produktivitas, kompetitif, teknologi, standar kehidupan, serta kekayaan. Lingkungan terdiri dari sumber daya alam, efisiensi, emisi, kualitas lingkungan. Jika ketiga pilar tersebut dapat dijalankan secara bersamaan dan juga dengan keseimbangan dari manusia, maka akan terjadilah pembangunan secara berkelanjutan antara kehidupan manusia dengan alam. Dapat saya akhiri.
presentasi dari kami. Bila ada salah dan ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.